oras marihita salmuna. Urian itu hatta taparade mahirita di parlingkun sadarion. Matangnya nahoho mahita di bagasan rohata be matangnya mahita. Amin. Hamuna akadongan nahi naholongan sadarion sahab mahita tu pesta kaduahon warni nyotan asasal mitodi korbadia dihirim do mahite pesta kaduahon sadarion naik lantakas kita mangun pinorhon mitodi ni debata ada dok Yesus do akka sisianna alai jaro omuna do hagogo mitodi korbadia nasonggo uhamu gawe sitidangitku mahamu di Yerusalem doho di satu Judea doho di Samaria sahab do di ujung ni tanon hari do palindangi di hartau doho mitodi korbadia nama ngaleho di debata akka nama ngodoi iwan asa madame-dame mahudei dilihat dua Judea doho Galilea rodi Samaria jalan tukuna mahubuk mamarangehon hata ton mida Tuhani jalan tutorokna nasida dinorhon ni bango koyon ditodi korbadia alai goklah halas diroha dohon todi korbadia ma rohani akka sisiani alai hamu akka na hinaholongan pauli hamuma dirimuna di atas hak warsiamuna nabadia sikutu jalan tangian di bagasak todi korbadia malete mahita siap buku nomor 102 ayat sada dohot itu.
sian siot situani inanenggan marsinodam debata senarono debata jaladang tagamon bohong ibana ay solonon do hidop Yehova usehalok kuma ay akka namangos dohon akka sunge tunamahian usehalok kuma tututot diku tupinok parmumay jala pasuk-pasuk tupinok parmu sobot Yehova do debata jala ibana manodani hita tabbatul hamuma akka pedian bestai sahat doni akka tadni langgatan haleluya. Tuhan Yesus kudok kami memuliakan Tuhan sian nasarohanan ala di pojok pemberian kita non jala ala dohot kami di jauh tusi saya suruh matau di korbadia tu rohanani asa tung upah atau kami ho manguluhon kami asa dohot kami mari hite hapus siaw nasitong jala asa doktor halas kami pasangan penuhanmu natat puji rodi salele migelena amin. Mari dibaca sepupu di nomor 840 ayat 2. Di pesta paduahon parminutan hasa sawan di korbadia di Efesian Roma 12 ayat 10 sana. Unang sumulut tinggas ni rohamuna patotin nagir firma hamu oroy hamuma Tuhani atong rak manginugo pemahita siap Tuhan debata ale Tuhan debata saya pargugoy mahani mamulahon mahobat kebatik ini. Amin. Mari kita yang bukan di nomor 461 ayat 2. Mari kita hite anak kaholongan di roham. Saya simal roham dihami akkana mangarsak dosa nami. Saya sahabi matubagasan rohanami hasesaan dosa nami. Lehon matuhami todimna badiai asa unanggang rohanami di asli ni roham. Alai asa hok rohanami marhamor seawan
laho mangkotakon nasa dosa doho roha otidio. Asam pasahat kami diri nami tuho gabe pelean namangulu jalan nabadia mari hide Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Ale Tuhan dewata leho matuhami todi nabadia. Ale Tuhan dewata amanani dari madua di bagasan Yesus Kristus. Tunggu doa hari sada leo di pesta ngiroha hasa sabi tertim Tuhan. Ikon ada warnami makilok makorhon di COVID sabdusia naso apala satu doa siang hasian non. Alai mau lihat marohanami diho jalan tujuan nami mau ala sileho dehomu ada di hari ima di Morbadia. Seto timbang nama nunggu kami, nama ngajari kami, dohok nama ngalamoti kami galupari. Asal nang masa be parmalaan inorfami virus corona. Ale Tuhan dewata leho matu kami totim nabadiai. Ale Tuhan dewata para siroha nasumuru. Kupakilalahon kami dohok nuai gabe humuran parsauran maninggan di tonga-tonga ni Tokyo pakorhon ni COVID sabdusia nungan komadau habisiat at kadongan tutu sadadar bayi bahu manggota harara misahit dinoan ni virus corona ale itu di Morbadia setokton pasada lohanani asa masih jala masih haholongan sawat akar seni daging Tuhan Yesus Kristus nabadia. Alam ini saya dongani jalan pasir-pasir pangkuduan ini halak Kristen di bagas nabi. Di rumah satu buat kali Tuhan parmaraan dan dohi nuai siang kasihan. Ada Tuhan dirata leho matuhami terdim nabadia jalan sesama dosa lani. Ale Tuhan dewata para siroha nasumuru saya sengguli mata kiri moda mangulu di hani asal pos rohanami napa wahamu hani siang pangkiron nami hodo Tuhan akkaduan jalan bergogo naso hatu dosa papatan ma kuasa dohok hagogomu asa semua hani hinauli dohok hinadengani hasonangan di portilio. Aleto di Morbadia, pangaku nama sakroha, pamanu masangkut naberni, alani dosa nami. Amin. Jala pada di hadamiku nasatupa umurni ninna Jehovah si asih Jehovah asanga pema dewata nadi dijam. Amin. Mari kita buka di nomor 100 ayat 2.
Musa 35 ayat 20 sahat ayat 25. Dungi Roma hantani si Musa tuhala Israel. Ida hamuma nunga pola di jauh-jauh sahalat nomor buang be jaya anak ni siduri ima anak ni sidur sian marga Juda. Nunga pola di jauh itu di debatano hana rohanai mana habis tara mana habat dayan doh mana para binotoan mengadap sanggup ulawi. Asa dipikir rohana habat leon masumurung lahu mamade seret perak dohot tembaga. Tuhut mamuhir dohot mamijor batu intan mamade haupe mapahen habat dian umar ragam-ragam. Aku ni nunga di bahasa-bahasa Jahoba hamalot tuba gasat rohana mangajari harap nasi ibadah dohot si poholia anak ni ahi sama sian margadan. Nunga birohi Jahoba dohana sida dohot habis taran lahu mapahen habat leon maragam-ragam. Mamade hau mamusa dohot mamangit agak sian bonang narata langit narata dohot namerham nang hai bontan naharus tole hapabian ni patonu asa dibayang nasida hapabian maragam-ragam jara dipikir kiri rohana sida hapabian akka nasumuru ima sahatna madua ma'akan atau mangimam hata ni mata jala unau piasa. Amin. Mari kita siap buku nomor 357 ayat 1. Mari kita sebut nomor 100 ayat 2.
mulai ada pengelompokan, terpecah
dengan mengandalkan hikmah dunia mengatakan bahwa salib adalah kebodohan. Pemberitaan salib adalah sebuah kebodohan. Mereka tidak lagi percaya kuasa salib yang menyelamatkan. Padahal teologi salib adalah momentum di mana iman pengikut Kristus nyata di sana. Teologi salib, peristiwa salib sebagai momentum iman bagi seluruh pengikut Kristus. Untuk itu makanya Lukas katakan tentang teologi salib bahwa untuk mengikut Kristus adalah menyangkal diri dan mengikut Kristus. Menyangkal diri dan mengikut Yesus. Bapak Ibu, tidak ada yang salah dengan hikmah. Tidak ada yang salah dengan akal budi, tidak ada yang salah dengan pengetahuan. Karena apa? Karena itu juga adalah karunia. Kalau kita mengingat kembali dalam proses penciptaan, Allah sendiri memberikan akal budi kepada manusia. Dan kalau kita baca di dalam permulaan kitab 1 Korintus, sangat jelas dikatakan di situ bahwa kasih karunia Allah begitu melimpah kepada seluruh jemaat di Korintus, sehingga jemaat Korintus kaya dengan berbagai hal. Hikmah, pengetahuan, kasih karunia, itu semua adalah pemberian Kristus. Jadi tidak ada yang salah dengan pengetahuan, tidak ada yang salah dengan hikmat. Yang menjadi persoalan sekarang adalah bagaimana cara mengendalikannya. Yang terpenting adalah bagaimana cara mengendalikannya. Jadi kuasa, kepintaran, kekayaan, tidak yang salah dengan itu. Tapi bagaimana kita sebagai orang Kristen mengendalikan itu? Mengendalikan kuasa, kepintaran, kekayaan. Untuk itulah dibutuhkan Roh Kudus. Untuk mengendalikan kuasa kita, kepintaran kita, kekayaan yang ada pada kita, dibutuhkan tuntunan Roh Kudus. Supaya tidak salah guna. Banyak orang pintar di dunia ini, tetapi dia salah menggunakannya. Dia tidak membuka diri, dituntun oleh Roh Kudus, sehingga kekayaannya, kepintarannya, kuasanya disalahgunakan. Jadi bagaimana cara mengendalikannya? Demikian halnya juga Paulus ketika dia memberitakan kabar baik kepada setiap orang. Apa yang dia lakukan kalau kita baca tadi dalam ayat 3, marhagaleum jala marhatawudo duau. Bahwa Paulus menyangkal diri. Paulus mengaku bahwa dia lemah dan dia mau memberi diri dituntun oleh Roh Kudus. Dan dia mau membuka diri dituntun oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus yang menguatkan dan memampukan dia untuk memberitakan Injil. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, tuntunan Roh Kudus juga yang mengarahkan kita mau melaksanakan ibadah. Apakah kita mau membuka diri untuk Roh Kudus atau tidak? Jadi kalau kita lihat di dalam ibadah-ibadah yang telah kita lewati dengan virtual begini rekaman, kalau saya lihat di situ di YouTube itu jumlah yang nonton, kalau ibadah minggu tidak pernah sampai sekitar 300 ribu. Ibadah pertanyaan tidak pernah sampai dengan 100 lebih. Lalu kalau dijumlahkan saya saksikan dan jonggol di HKBP Harpes ada 90 kakak, di HKBP Citra Indah 450-an kakak. Jadi berjumlah hampir 540-an. Tetapi yang menonton video itu, ibadah minggu tidak sampai 300 orang. Ibadah pertanyaan tidak sampai 100 orang. Apalagi lah Pentakosta 2 kan begitu, ibadah saat ini. Kalau ibadah-ibadah sebelumnya sebelum terjadi corona, bahkan ibadah Pentakosta 2 pun sedikit orang yang mengikutinya. Apalagi lah secara virtual begini. Jadi sudah 1 jam, coba kita bayangkan. Yang biasanya kita 2 jam ibadah, kalau ini sudah 1 jam. Dan juga sudah lebih efisien. Kalau dulu banyak orang beralasan kenapa tidak pertanyaan, masih kerja, baru pulang kerja. Ini tidak.
3.000 penonton mengikuti ibadah itu. Apakah yang salah Bapak Ibu? Apakah salah di khotbahnya? Apakah salah di pendetanya? Tentu tidak. Karena dalam setiap khotbah pasti ada kebenaran yang bisa kita petik. Dalam setiap khotbah pasti ada kebenaran yang bisa kita petik dari khotbah itu. Bukan khotbah yang membuat telinga enak didengar. Bukan khotbah yang membuat telinga senang. Untuk itu kita mau ibadah, tidak. Kalau kita belajar dari Paulus, dikatakan tadi di ayat 1 bahwa dikatakan, aku telah datang. Aku tidak datang dengan menggunakan kata-kata yang indah. Aku tidak datang dengan menggunakan hikmatku sendiri. Meskipun diakui bahwa ilmu homiletik itu perlu, ilmu berkhotbah, bagaimana strateginya, bagaimana strukturnya itu perlu, tetapi bukan itu intinya. Tidak perlu kita ragukan Paulus. Paulus itu orang yang pandai. Dia menguasai seluruh kitab Taurat. Dia menguasai kitab para nabi. Dia menguasai penuh homiletik imani. Dia bukanlah orang pintar dalam berkhotbah. Tetapi apa yang terpenting baginya? Yang terpenting baginya adalah dia mau dituntun Roh. Demikian juga dengan kita Bapak Ibu. Kalau sesungguhnya kita mau dituntun Roh, maka kita akan mampu untuk beribadah dengan baik. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, topik minggu kita mengatakan mamolu minor minori, hidup oleh kuasa. Supaya hidup, maka mau dituntun. Roh memiliki peranan yang begitu penting dalam kehidupan rohani kita. Mamolu minor minori. Kalau tidak mau dituntun Roh, sama saja yang kita mati. Jadi Roh memiliki peran yang penting mengarahkan kita, mengatur kita untuk apa yang harus kita lakukan. Tetapi ada beberapa orang beranggapan salah dengan mengatakan kalau Roh yang bekerja, kalau Roh Kudus yang bekerja, tentu biarkan saja Allah yang bertindak melalui Roh Kudusnya semaunya. Semau dia apa yang perlu terjadi dalam kita, kita tinggal diam saja. Dituntut oleh Roh itu. Kita tidak terima saja apa yang mau Tuhan lakukan melalui Roh itu. Bapak Ibu, itu adalah anggapan yang keliru. Itu adalah pikiran yang sesat. Karena apa? Karena orang Kristen tidak boleh pasif. Orang Kristen itu tidak boleh pasif. Seolah-olah pertumbuhan ke arah kedewasaan iman itu terjadi dengan sendirinya. Tidak. Dewasa dalam iman itu tidak terjadi dengan sendirinya. Kita tidak hanya bertobat saja lalu iman kita semakin dewasa, tidak. Tapi kita dituntut aktif juga. Seperti khotbah Kristel kita, pertanyaan yang dikatakan di situ, tidak cukup hanya bertobat, tidak cukup hanya ditebus dari dosa, tetapi mau aktif, dituntut oleh Roh Kudus supaya kita bisa berbuat, membuahkan buah-buah Roh dengan mau membuka diri dan mau dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi ada proses. Kalau dikatakan proses, berarti ada aktivitas. Tentu orang Kristen harus aktif, harus ada juga usaha untuk bisa berubah. Itu makanya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya sebagai pendeta sering mendengar keluhan, curhatan dari jemaat saya mengatakan, bagaimana ini Pak Pendeta? Sudah didoakan terus menerus, sudah dinasehati, sudah dikhotbahi terus menerus, tetapi anak-anak selalu saja nakal, tidak bisa berubah. Sudah dinasehati suami saya selalu saja bebal, nakal, tidak mau diatur. Istri saya selalu saja melawan. Sudah dinasehati, tapi tidak kunjung berubah. Kenapa Pak Pendeta? Bapak Ibu, bukan persoalan khotbahnya, bukan persoalan dinasehati, bukan persoalan di doanya, tapi di orangnya. Sampai keluar tempat saya ingin mengkhotbahi dia, mendoakan dia, tetapi kalau dia tidak mau berubah dan membuka dirinya dituntun oleh Roh Kudus, sama saja bohong. Itu katakan tadi, dia juga harus mau aktif, dituntun Roh sehingga dia mau mengubah dirinya.
Meskipun memang penting mendoakannya, menasihatinya, tapi itu juga tergantung pada diri sendiri. Maukah diubahkan atau tidak melalui tuntunan Roh Kudus. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, akhir-akhir ini oleh karena pandemi virus corona, ada sebuah pernyataan presiden mengatakan bahwa, dan bahkan WHO, bahwa pandemi virus corona tidak bisa hilang dari muka dunia ini. Tentu kita harus mulai berdamai. Tentu kita harus mulai bersahabat. Sehingga dibutuhkan tatanan kehidupan baru yang sering kita dengar saat ini, new normal. Ditawarkan dengan beberapa fase. Tanggal segini, beginilah fasenya. Tanggal sekian, beginilah fasenya. Mulailah kembali normal kehidupan itu. Tetapi kalau kita lihat dari setiap fase yang ditawarkan, kita dituntut untuk lebih disiplin, kita dituntut untuk lebih teliti, kita dituntut untuk lebih waspada, mengikuti setiap protokol yang dianjurkan, yang ditetapkan untuk bisa beradaptasi di tengah-tengah pandemi virus corona, untuk bisa berdamai dengan COVID-19. Tapi kembali lagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, bukan persoalan di sistemnya, bukan persoalan di strateginya, tidak, bukan persoalan di tatanannya, tidak, tapi kembali ke orangnya. Orang yang penting, apakah dia mau menyapu atau tidak, apakah dia mau disiplin atau tidak, apakah dia mau berubah atau tidak. Sehebat apapun tatanan new normal itu, kalau kita tidak mengikuti protokol, tidak mau disiplinkan, sama saja bohong. Dengan demikian Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, demikian juga kehidupan rohani kita. Marilah mau membuka diri dituntun oleh Roh Kudus, mau membuka diri dipimpin oleh Roh Kudus, supaya hidup mangulu inorohon ditoti. Kalau kita baca dalam Kisah 1 Korintus 2 ayat 9-11 dikatakan bahwa sesungguhnya manusia itu harus disadarkan oleh hikmat Allah, bukan disadarkan oleh hikmat dunia, tapi disadarkan oleh hikmat Allah supaya berubah. Apa hikmat Allah itu? Apa yang tidak pernah terlihat oleh mata dan tidak pernah timbul dari hati manusia dan tidak pernah didengar oleh telinga, semuanya disediakan Allah untuk mereka yang masih itulah hikmat Allah. Apa yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar, tidak pernah timbul di hati kita. Siapa yang pernah melihat bahwa virus corona yang akan terjadi saat ini? Siapa yang pernah timbul dalam hatinya bahwa virus corona yang akan terjadi saat ini? Tidak ada. Tetapi kita disadarkan oleh hikmat Allah untuk bisa menghadapinya. Dengan demikian Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, supaya engkau hidup baik secara jasmani maupun rohani, maka maulah dituntun Roh Kudus, maulah dituntun hikmat Allah supaya engkau hidup. Bukan persoalan seberat apa persoalan yang kita hadapi, sekuat apa tantangan kita hadapi, tidak, asalkan engkau mau dituntun. Kalau kita lihat perjalanan hidup Paulus, mana senang-senang aja hidupnya, menderita di penjara, dilempari, dicaci maki, bahkan dia mati pun selesai. Tapi apa? Selama hidupnya dia mau tuntun Roh Kudus, dia sampai ke garis finisnya. Hidup kita pun demikian, bukan persoalan seberapa berat tantangan kita hadapi, tapi biarkan dirimu dituntun oleh Roh. Maka kamu hidup secara jasmani, juga hidup secara rohani. Amin. Makanya kita mulai kembali Tuhan dengan dibasang masih roham, masih tutur rohana milik Tuhan biasanya roham. Nama lehom tokimi turohanami untuk pikiran kami dan bersada-sada. Gabi boy bang Tuhan milik Tuhan mangun nang madalani untuk nami sirohan. Marbubu kami Tuhan mengalukan penamasa untuk nami kinorohon nipis na sirko. Atau laga jadi pahami asapolo kami mengungkap diri nami, mamelirun diri nami asaho menggonggomi kami marititotik, mengarapan mulut nami tunabimingga, mengibuk tolong mengeroham gagas mulut nami, asa mengulu kami Tuhan, kinorhon ditotik. Mau lihat kami, perbubuin masa untuk wasungkiam,
Pagkukuy masaluk kalakis di Portibyon. Asa olo na sila pamileo bilinan. Asa olo na sila mangukap bilinan. Dituntun oleh Roh Kudus. Asa goy na sila di Tuhan mangulong. Di bagasan pangunduan jasmani ng rohani. Muliakan niyo oleh Tuhan. Sa kuhuman niyo. Mga sa Kristus Yesus makanyakan Tuhan. Amen. Manami nila namin, nuan marini mahita, sa tukidi ng mga mratos ng tubulo, tuhul takasahak na pilihan at turupan ng ibata, marini mahita. Andok mamamuliakan Tuhan di bata na mga leon na gaini ita imatog dina na badia. Sumunggopi ita na leon. Umurang gaisen Portibyon ng Pangisina, Sudena. Mauliakan maruhan namin, jala pusyog namin maho ale di bata, di Sudiha balgaw do kamuliam, naon pinakatarang ng Tuhan. Dihiling mata ni Tuhan do sa daryon. Asa tumaro jaw na pusyok na dinagubog ni Batat, unang dinagisugo ni Jorma. Diha mamasa ni parutulog ka lumay. Inorong ni Popit sa pulusiya. Nangadong nagubuon na panasahon, kita di Portibyon. Nabuoy pa do kita. Alaniin sa ihot mahika manapusyam tugagubuon ni Batat. Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
saya salah menjauh meniruham di baduan mengawal sanon na di baduan hijau. Lewat matu habis salarion hanun kon siapan. Saya sama dosa nami. Semua panesa nami di dosa ni dosa nama dosa Tuhan. Unak kami tutihon tukang musunan. Balua maamu sian pangaku. Di pasu-pasu jalan diramoki Tuhan di Batam. Di sodak Tuhan di Batam